Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Mari saudara, pagi hari ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau buka hati kita lebar-lebar, kita mau izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Mari sama-sama kita satukan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang percaya Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu gitu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan, sepanjang hari Kau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan sepanjang dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
dekat dengan Engkau Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku di setiap kami Tuhan. Dan ku Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari dengan segenap hati kita menyembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang termulia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Anak Gembala, berkatalah lebih lagi dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, Allah yang penuh kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, berkatalah lebih lagi Tuhan. Saat ini kami katakan Tuhan, bahwa Kau Tuhan dan Raja atas setiap kami Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergetar.
segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka cita dan meninggikan nama Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhanku sangat dahsyat. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang penuh kemuliaan. bersuka cita buat Tuhan kita.
Ya, sebab kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu terbesar Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Lebih lagi kita mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dan sampai selamanya hanya Yesus yang menjadi sumber sukacita setiap kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Kami menari buat Kau Tuhan, bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami untuk berserah Tuhan. Melewati ketidakpastian dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya kuasa-Mu begitu besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, Tuhan. Hanya Kau penolong dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Allah yang selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Tuhan. Dan percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Dan percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu selalu yang terbaik untuk setiap kami. Dengan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk setiap kami. Dan Kau menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Ajar kami untuk mengalami kuasa-Mu Tuhan sepanjang hari Tuhan. Ajar kami lebih melekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang ditabur Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Boleh berikan senyum kanan kiri bilang Tuhan Yesus baik. Sudah Juli, minggu terakhir. Judul khotbah pada minggu terakhir ini menanggapi kuasa Tuhan dengan pujian. Menanggapi kuasa Tuhan dengan pujian. Sebulan ini kita belajar tentang gimana kita menanggapi dan mengalami kuasa Tuhan. Dan minggu terakhir ini kita akan membahas, belajar sama-sama dengan mengalami, menanggapi kuasa Tuhan dengan pujian. Sebelum saya memulai Bapak Ibu, doa Jumat kemarin, berapa hari lalu, 3 hari lalu, saya merasakan sebuah impresi yang belum pernah saya rasakan. Sudah lama enggak saya rasakan. Mungkin buat Bapak Ibu yang hadir pada doa Jumat kemarin merasakan gimana hadirat Tuhan mencengkram begitu kuat. Dan itu pula yang saya rasakan. Jadi waktu pemimpin pujian memimpin kita dalam pujian penyembahan di lagu-lagu awalnya saya ikut nyanyi. Tapi tiba-tiba saya terdiam dan nangis. Kaki saya nggak ada yang nginjek. Nggak keinjek kaki kursi apapun, tapi nangis yang tak tertahankan. Mungkin kita pernah merasakan itu ada dalam hadirat Tuhan. Nangis tak tertahankan. Saya nggak ingat hal-hal yang buruk, tapi tiba-tiba nangis saja. Dan saya yakin ini titipan Tuhan. Impresi itu muncul dalam bentuk seperti penglihatan. Penglihatannya simple, tangan kanan yang terulur seperti ini. Dan saya ingat di pergelangannya ada jubah warna putih. Pas nangis sambil Tuhan kasih impresi itu, penglihatan seperti itu, ini maksudnya apa Tuhan?
Tapi saya terus nangis gitu. Dan gak lama dari itu tangan itu tetap terjulur dan ada seperti orang-orang kecil di sekitar tangan itu lari berkocar-kacir Bapak Ibu. Bukan mendekati tangan itu tapi larinya kocar-kacir. Tuhan bilang sampein ke ibadah minggu hari ini dan saya bilang ini dari Tuhan apa cuman pikiran saya sih, saya nggak berimajinasi apa-apa sih, tapi rasanya dorongan itu kan untuk menyampaikan bahwa Tuhan tangannya yang tulus terulur selalu dan saya tiba-tiba seperti dititipkan perasaan itu. Sedih, kayak rasanya hancur hati, pek gitu, tiba-tiba kok nangis terus nggak berhenti. Saya dititipin perasaan itu, saya rasa seperti merasakan hati Tuhan. Tuhan bilang anak-anakku lagi lari dengan pikirannya sendiri, dengan caranya mereka sendiri, padahal tanganku selalu tersedia untuk mau menolong mereka. Bapak Ibu, selain refleksi untuk diri saya sendiri, mungkin ini juga pesan Tuhan, pengingat untuk diri kita bahwa pertolongan Tuhan, tangan kanan melambangkan kasih, kekuatan, kedaulatan, kekuasaannya. Maukah kita nyambut pertolongan Tuhan itu bukan lari kocar-kacir sendiri, tapi kita menanggapi pertolongan Tuhan yang selalu tersedia itu. Saya masih cukup ingat gambaran itu dan ya Tuhan udah saya sampaikan pagi hari ini supaya bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Saya baru punya anak umurnya hampir 10 bulan, Bapak Ibu, namanya Zayden dan pertumbuhan dia banyak berbicara kepada saya dan saya banyak melihat apa yang tingkah lakunya itu seperti pesan Tuhan. Saya belajar gimana Bapak itu mengasihi saya seperti saya mengasihi anak. Satu hal, ya kita semua yang udah punya anak, dari guling-guling, belajar merangkak, belajar merambat, manjat-manjat. Pasti ada satu titik dia teriak atau nangis, minta tolong. Dulu kalau guling-guling aja masih susah, kita agak geser. Dia mulai manjat-manjat, mau naik-naik, dia teriak-teriak, dengan suaranya, kita angkat, kita gendong. Bapak Ibu, begitu pula dengan kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang di luar kemampuan manusia kita. Ada masa-masa yang sukar, ada masa-masa yang sulit, ada tantangan-tantangan kehidupan kita yang di luar kekuatan manusia kita. Tapi percayalah kalau tantangan itu ada hari ini yang sedang kita lalui, Tuhan sedang mau mengenalkan dirinya lebih lagi. Tuhan mau bawa kita level up. Seperti tema besar kita tahun ini, level up. Tuhan mau bawa kita level up. Kalau tantangannya hari ini lebih besar dari minggu lalu, tahun lalu, kita patut bersyukur karena Tuhan sedang bawa kita naik. Tapi memang tidak dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita perlu pertolongan dan tuntunan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita lewati sendiri. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita lalui dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu merupakan suatu realita. Dan kita tidak perlu berputus asa, mungkin sulit. Tapi kita tidak perlu berputus asa karena kita tahu apa? Tangan kanan yang penuh kuasa itu siap menolong kita ketika kita mau menyambutnya. Amin. Lalu pertanyaannya bagaimana agar kita dapat mengalami dan menanggapi kuasa Tuhan dan pertolongannya itu? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yosafat di dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 22, cerita fullnya terus berlanjut sampai ayat 25 kalau tidak salah. Dan kita akan belajar penggalan-penggalan ayatnya saja. 2 Tawarikh 20 ayat, dimulai dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meonim, jadi ada 3 keturunan. Bani itu keturunan ya Bapak Ibu, keturunan Moab, keturunan Amon, keturunan Meonim, ada 3. Datang untuk apa? Berperang melawan Yosafat, bukan mau ngasih sesuatu tapi berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar datang dari seberang Laut Asin. Kalau kita kenal sekarang Laut Asin itu adalah Laut Mati. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi apa Bapak Ibu? Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia takut tapi dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda.
Orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di dalam kitab Raja-Raja dicatat bahwa pada saat itu yang memimpin bangsa Israel ada 20 orang. Terdiri dari 19 raja dan 1 ratu. Dari ke-20 pemimpin ini, 19 raja dan 1 ratu ini dikatakan bahwa hanya ada 8 orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan sisa 12 lainnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang jahat itu maksudnya apa? Mereka membawa bangsa Israel kembali kepada kehidupan lama, yaitu menyembah dalam penyembahan berhala. Tetapi 8 orang lainnya termasuk Yosafat, mereka tetap menyembah Tuhan Allah bangsa Israel. Lalu sudah hidup benar, memimpin dengan benar, tetapi tidak tuh luput dari kesukaran dan kesulitan. Sama halnya juga dengan kita. Tuhan, rasanya hidup saya gak pernah berbuat jahat. Tapi kenapa Tuhan izinkan kesukaran ini? Kenapa Tuhan izinkan usaha saya dijegal orang? Kenapa Tuhan izinkan anak saya mengalami ini? Kenapa Tuhan izinkan sakit ini saya rasakan? Kenapa Tuhan izinkan saya ditipu? Orang benar tidak luput dari yang namanya kesukaran. Hidup bersama Tuhan tidak berarti haleluya amin kita hidup bahagia, damai sejahtera, penuh sukacita tanpa masalah apapun. Damai sejahtera itu tetap ada, tapi masalah pun akan tetap ada. Damai sejahtera itulah yang akan memampukan kita untuk berjalan melalui setiap tantangan yang ada. Dan ini pula yang Yosafat alami. Keadaan yang terhimpit, terjepit. En-Gedi jaraknya sudah 30 km dari ibu kota Yehuda yaitu Yerusalem. Dalam peperangan itu jarak yang sudah cukup dekat. Yosafat takut ini 3 pasukan besar menyerang mereka, bangsa Yehuda, bangsa Israel yang kecil. Lalu bagaimana sikap dan keputusan Yosafat pada saat keadaan terjepit? Di 2 Tawarikh 20 ayat 3 dikatakan dia mencari Tuhan. Hal yang utama dan terutama yang Yosafat lakukan, ia mencari Tuhan. Yang gak mencari bala bantuan dari bangsa sekitar, tolong backup. Tapi dia cari backupnya yang terutama yang dia tahu yang kuasanya tidak terbatas yaitu Tuhan. Rasanya gak bisa ada orang yang bela kita, rasanya sakit ini sudah lama kita idap dan Tuhan tidak ada jalan keluar sepertinya. Tapi apakah kita cari Tuhan? Cari dokter iya, itu perpanjangan tangan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi fokus kita apakah terus juga mencari Tuhan? Mencari Tuhan artinya adalah berharap dan bersandar kepada Tuhan dan segenap hati. Mencari Tuhan bukan artinya Tuhan lagi ngumpet. Mencari Tuhan artinya punya sikap hati yang tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Percaya akan kasih dan kekuatannya. Ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuannya, Yosafat, ini yang akan kita pelajari. Ada 3 hal yang ia lakukan. Yang pertama, ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 5 sampai ke 6. Dan 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai 13. Ini akan kita baca dan menjadi acuan kita. Kita mengarahkan pandangan pada Tuhan ketika ada kesukaran yang melampaui kekuatan kita. Ke arah mana kita memandang, kesanalah hidup kita akan tertuju. Ke arah mana kita memandang, kesanalah hidup kita akan tertuju. Arah pandang yang benar akan menentukan keadaan kita. Ketika kita mengubah cara pandang kita, itu akan mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan kalau saya 5 menit aja ngobrolnya khotbahnya ngadep tembok. Pasti udah berisik di belakang, itu ngapain ngadep tembok? ODGJ. Ngobrol di sini madesu Bapak Ibu, bukan MDC madesu, bukan masa depan cerah madesu. Tembok ngobrol sama siapa saya? Cara pandang kita akan menentukan langkah kita kemana kita akan tertuju, akan menentukan cara pandang dan menentukan keadaan kita dan mengubah kehidupan kita. Penting punya fokus, arah pandang berbicara tentang fokus dan prioritas. Ketika kita naik mobil kalau nengoknya spion terus, ya bubar. Sesekali perlu lihat masa lalu sebagai pembelajaran, tetapi jangan terjerembab lama-lama di masa lalu, tapi terus lihat dan melangkah ke depan. Seperti Daud dan Goliat. Goliatnya besar tapi Daud tidak
hanya sekedar melihat Goliat yang besar, tapi dia bilang, lu boleh besar, Tuhanku terlebih besar, seperti kata lagu yang tadi. Apa yang ada di tangan dia? Ketapel, dan dia cari batu yang terbaik, batu yang tajam. Tuhan gua lebih besar, tepas, headshot sekali lempar, dar. Dia ada Goliatnya besar, tapi arah pandang hati dan pikiran dia lihat siapanya? Tuhanku terlebih besar. Boleh kamu meremehkan bangsaku Israel, kata Daud, tapi Tuhanku terlebih besar. Ini pula yang dilakukan oleh Yosafat dan bangsa Israel, 2 Tawari 20 ayat ke-5 sampai ke-6. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di depan pelataran yang baru, melambangkan Yosafat mencari Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Surga melambangkan bukan Tuhan berdiam di dalam surga, tapi surga melambangkan kekuatan, kedaulatan Tuhan. Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Sebetulnya ini bukan seperti sebuah pertanyaan, tapi sebetulnya ini adalah pernyataan sebetulnya dari Yosafat. Dia meyakini bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya seluruh bangsa-bangsa, dan Tuhan yang kekuatan dan keperkasaannya yang ajaib. Yang menariknya di ayat ke-12 sampai ke-13. Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Maksudnya 3 bangsa yang akan menyerang mereka di keadaan sulit, terhimpit. Yosafat minta pertolongan karena kami tidak mempunyai kekuatan. Boleh katakan tidak mempunyai kekuatan? Dengan kerapuhannya seorang raja bilang, Tuhan aku lemah. Aku gak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dia udah bingung. Dan mungkin juga ini yang sedang kita alami atau pernah kita alami atau mungkin bisa jadi yang akan kita alami, kita nggak tahu. Kesukaran itu datang nggak pakai undangan, nggak pakai permisi, tiba-tiba datang. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang Yosafat alami. Takut, merasa lemah, nggak tahu harus berbuat apa tapi yang dia lakukan. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Mungkin kita sedang merasakan apa yang Yosafat rasakan hari ini. Enggak punya kekuatan untuk hadapi masalah penyakit ini. Bingung harus berbuat apa untuk usaha yang sedang kita jalani. Enggak tahu apa yang harus kita lakukan, rasanya kita udah mencoba segala hal. Tetapi kita diingatkan hari ini, mata kita harus tertuju dan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Kepada Tuhan yang siapa, yang seperti di ayat ke-6. Kepada Tuhan yang ada di surga, yang punya kekuasaan dan kedaulatan. Tuhan yang punya kekuatan dan keperkasaan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan menciptakan nafas kehidupan kita, pemegang kehidupan kita. Kita dasarkan fokus dan arah pandangan kita kepada karakter Yesus. Artinya bukan berarti hanya di masa sukar aja kita cari Tuhan Bapak Ibu. Tetapi di dalam segala keadaan kita terus mencari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan masa sukar itu datang. Tapi berjaga-jagalah senantiasa untuk kita tetap punya kekuatan pondasi dalam Tuhan. Namanya benteng nggak dibuat ujuk-ujuk. Tapi benteng dipersiapkan ketika ada serangan musuh datang, pertahanannya udah kuat. Ketika kita punya fokus, prioritas untuk terus mencari hadirat Tuhan, mengarahkan pandangan kita selalu kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, tapi kita tahu Tuhan yang akan kasih pertolongan menurut waktu dan caranya. Itu akan memampukan kita untuk tetap kuat ketika masa sukar itu tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang. Bukan artinya sepanjang hari kita terus berdoa dan tidak melakukan hal yang lain. Kita punya ibadah harian pagi, siang, dan malam Bapak Ibu. Bukan artinya ibadah sepanjang hari. Tapi di dalam jeda-jeda pagi, siang, dan malam kita diminta untuk waktu teduh 10-15 menit. Untuk apa? Pagi memulai hari kita ingat Tuhan. Siang-siang lagi sibuk, lagi pusing, panas.
banyak tekanan, ingat untuk arahkan pandangan kita sama Tuhan. Sore, malam, udah lelah, sudah capek, kita diingatkan lagi untuk datang Tuhan. Tuhan lelah, capek, udah bingung hari ini mau ngapain Tuhan. Yang terjadi kehendaknya Tuhan. Nah itu Bapak Ibu, bukan artinya sepanjang hari, tapi di dalam jeda-jeda hari-hari kehidupan kita, sepanjang hari itu kita diingatkan melalui ibadah harian itu untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga gak nyasar. Langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yaitu jujur dan meratap di hadapan Tuhan. Seperti yang Yosafat perkatakan, dia jujur di hadapan Tuhan, gak sok hebat, gak sok jago. Kadang kita sadar gak sadar kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya hikmat, kepintaran yang melebihi tanpa kita sadar. Tapi Yosafat datang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan kami gak punya kekuatan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan bingung. Tuhan sumpah bingung. Tuhan nah ini harus ngapain. Tapi Yosafat juga bilang mataku tertuju kepada Tuhan. Meratap itu bukan mengeluh Bapak Ibu. Ada bedanya antara meratap dengan mengeluh. Mengakui rasa sakit, kekecewaan, kesedihan, perasaan yang gak enak di dalam kita itu bukan suatu yang salah, bukan sesuatu kelainan. Kalau kita merasa sedih, merasa kecewa bukan tanda kelemahan, justru itu adalah suatu tindakan yang rohani. Karena kejujuran itu akan membuat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kejujuran akan kepedihan kita, akan kesukaran yang kita alami, akan memindahkan fokus dari keterbatasan kita kepada kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Pola asuh budaya timur Asia memang kebanyakan polanya menekan emosi. Jangan nangis, gitu aja nangis. Jangan sedih. Jadi kita mau nangis tapi enggak, aku kuat, aku kudu strong. Apalagi yang laki-laki. Telan nih semuanya. Tapi Yosafat lain dengan budaya barat itu mengekspresikan bebasan. Ya bahkan mereka manggil orang tua aja manggil nama ya. Mohon maaf misalnya nama Joni, dipanggil Joni mereka. Kalau kita di sini manggil bapak kita Joni ya kena ampleng kan. Tapi tanpa kita sadari budaya pola emosi itu juga terjadi di dunia timur Asia. Menekan emosi sehingga kita tuh mau curhat, mau jujur, mau mengekspresikan emosi kita itu ditekan rasanya. Nah, ini beda halnya dengan yang Yosafat lakukan. Dia berusaha jujur dan meratap di hadapan Tuhan. Meratap bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu tuduhan terhadap Tuhan yang menyaksikan atau meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sih yang nyuruh gua ke sini. Tuh kan Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih penyakit ini? Kenapa sih Tuhan usahaku kok sulit seperti ini? Tuhan kenapa aku lahir di keluarga ini? Tuhan kenapa Tuhan kasih orang tua ini? Tuhan kenapa anakku seperti ini? Itu ngeluh. Tapi kalau meratap adalah seruan kepada Tuhan yang berdasarkan pada keyakinan akan karakter Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah. Dan sekalipun ya memang itu yang Tuhan izinkan. Tapi orang yang meratap pada, ya Tuhan, keadaan memang sulit, aku terhimpit, aku bingung, tapi aku tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Itu meratap. Mengakui, aku takut, seperti Yosafat tadi bilang, aku bingung, aku gak mampu Tuhan, aku kecewa, aku sedih, aku takut, tapi aku yakin Tuhan menolong aku. Jadi bedanya ngeluh dan ratap, mengeluh itu menyalahin Tuhan, meratap itu mengungkapkan isi hati kita dan percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kitab Mazmur sepertiganya isinya adalah ratapan Bapak Ibu. Dari Daud. Dan kita tahu di perjanjian lama juga ada kitab namanya ratapan. Jadi meratap itu sesuatu yang baik sebetulnya, sesuatu yang rohani. Karena itu yang akan mengubah arah pandang kita kepada Tuhan. Kalau mengeluh itu lihatnya masalahnya terus. Kalau meratap ada masalah tapi kita punya Tuhan yang besar. Sadari bahwa Tuhan mengizinkan kita berada dalam kesukaran atau lembah bukan untuk menghukum kita. Tetapi tapi Tuhan mau membawa kita untuk mengalami dan mengenal kita, mengenal Dia lebih lagi dan membawa arah pandang kita kembali kepada Tuhan.
Jadi kalau ada kesukaran hari ini, itu alarm. Tuhan mau bawa kita untuk kembali mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika keadaan sukar itu menghimpit kita yang sudah di luar kemampuan kita, berimanlah kepada Tuhan. Katakan berimanlah. Yang dimaksud iman dalam hal ini yaitu mempercayai Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Siapa atau apa yang kita imani akan menentukan kualitas dan perubahan kehidupan kita. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan paginya mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Mereka bangsa Yehuda, pasukan Yosafat maju. Jadi mereka enggak diem diri Bapak Ibu ya, diserang, udah diem aja pasrah, ditombak, dipanah, ditebas, enggak. Mereka maju melangkah. Jadi kalau ada kesukaran kita bukan diem di pojokan garuk-garuk tembok, menangis, mengeluh. Kita boleh meratap, selesai meratap bangkit, jalan, takut Tuhan. Bangsa itu apa enggak gemeter Bapak Ibu menghadapi 3 pasukan yang besar dikatakan. Takut, gemeter, maju, tetap maju tapi bingung tapi tetap maju. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan, maju sampai ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarkanlah aku hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dikatakan berimanlah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh aman. Katakan teguh aman. Inilah janji Tuhan. Percayalah kepada nabinya dan kamu akan berhasil. Katakan berhasil. Teguh aman dan berhasil. Takut, bingung. Gak tahu harus berbuat apa, tapi apa yang bisa lakukan? Maju. Tetap maju, melangkah, gemeter-gemeter, ini benar gak, matilah kita gitu kan. Tapi Yosafat, Tuhan kasih hikmat dan kasih firman Tuhan, maju. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam terjemahan baru yang lama berkata berimanlah, ini percayalah, ini terjemahan baru kedua katanya berimanlah. Kalau yang terjemahan lama percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau melangkah, Tuhan juga sedang melangkah. Ketika engkau melangkah, Tuhan juga sedang berperang di hadapan musuh-musuhmu. Percayalah kepada Tuhan, kau akan tetap teguh, aman, dan berhasil. Kita kan pengennya aman dan berhasilnya ujungnya ya Bapak Ibu ya. Tapi disuruh melangkah, ayo takut Tuhan. Rasanya mau melangkah pun udah gak bisa, cuman bisa ngesot, ya itu ngesot lah. Paham ya Bapak Ibu maksud saya ya? Bukan beriman pada perasaan dan kondisi kita. Perasaan dan kondisi bisa berubah-ubah. Atau perkataan negatif dari orang lain, gak usah lah, gak usah. Nyerah aja lah udah. Jangan ikuti perasaan tapi deklarasikan pernyataan iman itu. Kepada situasi dan kesukaran kita hadapi. Kesukaran boleh ada, tapi ketika aku beriman, percaya kepada Tuhan, aku akan tetap teguh, aman. Walaupun orang mau berbuat jahat kepadaku, tapi aku akan tetap teguh, aman dan aku akan berhasil. Takutnya masih ada, tapi dia enggak beriman dan enggak mengimani perasaan takutnya, tapi dia mengimani pribadi Tuhannya. Kekuatan iman kita tidak ditentukan dari seberapa kita tahu tentang Tuhan, tetapi di saat kita mengalami Tuhan secara langsung melalui pengalaman pribadi. Ini juga yang Daud alami di dalam Mazmur ke-23. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tetapi di ayat yang keempat Tuhan katakan Daud katakan sebab engkau besertaku. Kata-kata yang dari ia berubah jadi engkau. Melambangkan apa? Kedekatan. Ada pengalaman. Dari yang seolah-olah jauh dia katakan engkau. Ada pengalaman pribadi dan Daud Tuhan izinkan ia mengalami pengalaman demi pengalaman iman bersama dengan Tuhan dari penggembala kambing dan domba yang melawan singa dan beruang. Melawan Goliat, memimpin bangsa Israel. Dia mengalami Tuhan dan mengalami kedekatan yang semakin lekat dengan Tuhan. Itulah yang akan menentukan kekokohan iman kita. Dan percaya kepada Tuhan itu ditentukan oleh pengalaman demi pengalaman yang kita lalui. Kita tidak lari dari masalah, tapi kita menghadapi masalah itu dengan tetap beriman percaya kepada Tuhan. Pengenalan yang semakin dalam akan semakin memperkokoh kekuatan iman kita.
pengenalan dan pengalaman Tuhan yang semakin dalam akan memudahkan kita untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Akan menguatkan pondasi iman kita. Langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam beriman kepada Tuhan. Perkatakan pernyataan iman itu. Seperti 2 Tawari 20 ayat 20. Yang Yosafat katakan dan titipkan kepada bangsa Yehuda. Aku akan tetap teguh aman. Ini langkah praktis yang bisa kita lakukan. Memperkatakan firman Tuhan. Membuat pernyataan iman. Aku akan tetap teguh aman. Ulang itu terus. Bapak Ibu, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kenapa Tuhan ajarkan kita untuk memperkatakan firman Tuhan? Supaya telinga kita mendengar. Dan iman itu timbul. Jadi kita katakan, telinga kita mendengar, iman itu timbul. Jadi belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Hari ini sedang menghadapi kesulitan, kita diingatkan di 2 Tawari 20 ayat 20 ini. Firman Tuhan katakan, kita akan tetap teguh aman. Walaupun ngeri-ngeri sedap, tapi kita akan tetap teguh aman. Bersyukur kepada Tuhan. Poin yang ketiga yang harus kita lakukan, sikap yang kita lakukan ketika kita menghadapi kesukaran yang melampaui segala kekuatan manusiawi kita. Bersyukur dalam hari ini ada bersyukur yang dipraktekkan lewat langkah memuji, menyembah Tuhan. Menanggapi kuasa Tuhan dengan pujian. Bersyukur yang dipraktekkan lewat pujian dan penyembahan. Yaitu dengan nyanyian dalam lingkup sempit. Pujian penyembahan memang dalam lingkup sempitnya itu bernyanyi ya Bapak Ibu ya. Tapi penyembahan itu sebetulnya berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Seluruh kehidupan kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Tapi tentunya saya tidak bahas panjang lebar. Di poin ini kita hanya bahas tentang pujian yang dalam bentuk bernyanyi. Kalau mau tahu lebih dalam tentang pujian penyembahan seperti apa, ikut Deka. Kan jadi promosi ya sekalian. Nanti biasanya bulan Agustus ada periode kedua ya. Di situ akan bahas lebih dalam mengenai apa bedanya pujian penyembahan itu yang seperti apa. Dalam konteks hari ini kita akan belajar pujian penyembahan dalam arti yang lebih sempit yaitu bernyanyi. Inilah yang dilakukan Yosafat dan bangsa Yehuda. Di dalam 2 Tawari 20 ayat ke-21 sampai ke-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam semarak kekudusan pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata. Mau perang kok nyanyi? Sambil berkata, ini ada lagunya Bapak Ibu ya. Gimana lagunya Bapak Ibu? Tahu? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bayangkan mau perang, udah siap dipanah, udah siap ditombak, udah sering bawa pedang, tiga batalion, paduan suara, choir, WL, nyanyi ini 30 km tuh anggap dari UBL itu sekitar 30 km dari Metro Unila sana ya. Maju, kita juga maju nih, ketemu di Trimurjo. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bayangin. Tuhan kadang bukan menuntut ya, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang kadang di luar pemikiran kita. Suruh ngampunin yang benar, bukan gue yang salah, Tuhan gue yang suruh minta maaf. Tapi kalau itu firman Tuhan, pasti ada maksud di baliknya. Kalau ada tembok yang besar, pasti ada keajaiban yang besar di baliknya. Dan ketika Tuhan perintahkan Yehuda, bangsa Yehuda untuk bernyanyi, apa yang mereka lakukan ya mereka tetap maju. Dan sambil apa? Bernyanyi nih. Bernyanyi bilang apa? Nyanyi tadi apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat apa? Next slide. Jangan bobo. Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Orang pegunungan Seir ini orang
orang Edom disebutnya juga tadi Bani yang satunya Bapak Ibu ya. Jadi tiga suku ini Bani Amon, Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka apa? Terpukul, kalah. Perang bukannya yang paling depan itu yang bawa senjata dan orang-orang yang paling jago, tapi orang-orang yang bernyanyi. Tapi hasilnya apa? Tuhan membuat pengadangan dan semua musuhnya terpukul, kalah. Musuh itu apa? Kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Terpukul, kalah. Saya agak bingung sebenarnya. Tuhan membuat pengadangan. Kalau kita kita imajinasikan pengadangan seperti apa? Tuhan tiba-tiba kasih tembok itu beret, atau Tuhan kasih api, awan yang menutupi, dan saya coba cari dalam terjemahan lainnya, akhirnya ketemu ternyata pengadangan itu apa di dalam 2 Tawarikh 20 sampai 24, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Cimaya dan timnya nyanyi gitu ya, bersyukurlah padahal udah mau ditombak gitu di Trimurjo, bersyukurlah. Nah, Tuhan mengadakan apa? Kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkan sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain dengan sengit. Jadi pengadangan itu dalam bentuk kekacauan. Jadi lagi nyanyi, yang bertiga itu berantem sendiri Bapak Ibu. Jadi yang dua nyerang yang satu udah habis, yang dua berantem lagi. Jadi terjadi kekacauan, yang dua nyerang yang satu, yang Amon dan Moab nyerang Edom, Edom habis, Amon dan Moab saling bunuh-bunuhan. Di ayat ke-24, ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tempat musuh, mereka melihat mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Saya ulangi, tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Gak ada satupun itu yang tadinya udah siap perang membunuh bangsa Yehuda yang hidup. Tuhan kalau kerja gak setengah-setengah Bapak Ibu. Tuntas. Selesai. Tapi tantangannya mau gak kita taat. Dengan apa tadi? Belajar bersyukur dengan menaikkan pujian dan nyanyian-nyanyian penyembahan kita. Pujian penyembahan yang sejati tidak didasari oleh keadaan atau perasaan, namun akan keyakinan akan karakter Tuhan. Kalau bangsa Yehuda tadi nyanyi ngikutin perasaan yang takut, yang bingung, ya pulanglah. Marah sama Yosafat, yang benar aja. Kalau di Amerika, pasukannya namanya Rangers dengan punya moto Rangers lead the way. Pasukan Rangers ini yang akan membuka jalan, yang akan memimpin. Karena mereka yang paling terlatih dan paling kuat. Kalau di Indonesia ada pasukan Kostrad namanya. Itu yang paling kuat. Tapi menurut Tuhan yang paling kuat adalah pada saat itu yang bernyanyi ini, yang memuji Tuhan. Pasukan bersenjatanya justru berjalan di belakangnya. Ketaatan yang kita jalani dengan gemetar, dengan takut, dengan perasaan yang bingung, akan menghasilkan keajaiban dan akan membuat kita mengalami Tuhan dan melihat kuasanya dan semakin mengenal Dia. Ketika pengalaman itu terjadi di hadapan bangsa Yehuda, mereka meneguhkan iman kita. Inilah Tuhan Allah yang kita sembah. Ada sebuah riset, studi dari The Journal of Biblical Foundation of Faith and Learning, yang artinya apa Bapak Ibu? Sekali merdeka tetap merdeka, saya ingat Bapak itu. Ada riset, kalau kita rutin setiap hari memuji, menyembah Tuhan dan berdoa selama 12 menit, akan ada dampak dalam peningkatan penerapan pemikiran dan perasaan untuk bisa berempati dan mengasihi orang lain lebih lagi. Akan menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, pemaaf, dan mempercayai orang lain. Bahkan ada dampak psikis yang sudah terukur dan teridentifikasi, yaitu bisa menurunkan depresi, kecemasan, rasa nyeri, dan sakit fisik yang kronis. Gangguan stres pasca trauma. Dan ini bisa dilakukan setiap hari melalui pujian dan penyembahan yang dilakukan selama 12 hari. Ini sebuah riset Bapak Ibu, bukan katanya, tapi ini sudah diuji secara
ilmiah. Jadi firman Tuhan itu ilmiah. Firman Tuhan itu bukan sifatnya yang di udara saja, ngawang-ngawang, tapi punya dampak yang besar buat kehidupan kita bahkan secara jasmani. Bapak Ibu yang mungkin lagi mengalami sakit, rasanya sakit, nyanyi, puji sembah Tuhan. Ketika kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, seperti di poin yang pertama, itu akan membuat fokus kita, sakitnya masih kerasa, tapi kita fokusnya kembali kepada Tuhan. Sakitnya masih ada, tapi kita mau percaya dan beriman, sakit ini boleh ada, tapi sakit ini enggak selama-lamanya. Sakit ini boleh ada, tapi aku mau bersyukur aku punya Tuhan yang dapat diandalkan. Sekali lagi nyanyi gimana Bapak Ibu? Bersyukurlah kepada Tuhan. Biar ini menjadi seminggu ke depan dan seterusnya bisa jadi anthem kita walau kita lagi mengalami kesulitan. Memuji menyembah Tuhan selain mengundang pertolongan Tuhan secara spiritual juga berdampak ternyata jasmani buat kehidupan kita. Langkah praktis di poin ketiga yang bisa kita lakukan, 12 menit sehari kita latihan sama-sama untuk kita tinggal di dalam doa, penyembahan dan pujian. Toolsnya sudah disediakan Bapak Ibu lewat ibadah harian, kita bisa lakukan di situ semua, sudah ada arahan dan tuntunannya jelas semua. Tetapi perlu menjadi pengingat, pujian bukanlah mantra, tetapi sesuatu yang dibiasakan secara konsisten. Jadi bukan sekedar mantra yang diucapkan langsung gitu enggak Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah sesuatu yang memang kita biasakan dan menjadi gaya hidup kita. Jadikan pujian dan penyembahan gaya hidup kita sehari-hari. Karena sekali lagi, apa Bapak Ibu, masa sukar enggak tahu kapan datangnya atau sedang kita alami hari ini. Tapi 3 poin ini yang kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Para pelayan boleh bersiap naik ke depan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 dikisahkan mengenai kisah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas pada saat itu mengusir setan, tetapi justru mereka malah diserang, dipukuli, ditelanjangi, babak belur, diremehkan, diseret, masuk dalam penjara, udah habis-habisan Bapak Ibu, dipukul, ditelanjangi, diremehkan di depan umum, dipasung di penjara, diborgol, dirantai, dipasung itu semua. Tengah malam apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan bernyanyi sampai seluruh isi penjara mendengar. Kita tahu yang terjadi, gempa dan seluruh gembok-gembok rantai itu terlepas. Tapi pesan saya adalah apa yang terjadi di ayat ke-34, 16 ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Ia ini si kepala penjara yang udah ketakutan, udah mau bunuh diri aja ini. Tawanan sudah lepas semua, akan kabur. Tapi enggak, tawanannya enggak ada yang kabur termasuk Paulus dan Silas. Lalu kepala penjara membawa mereka ke rumahnya dan mengidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira, kepala penjara yang sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi apa? Percaya kepada Allah. Dan ia memberikan dirinya dibaptis di ayat yang ke-33. Pertanyaannya Bapak Ibu untuk kita semua, maukah kita mengizinkan kesukaran yang sedang kita alami hari ini untuk dipakai oleh Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi untuk jadi kesaksian buat orang lain. Kita ubah pertanyaan kita yang, Tuhan kenapa situasi saya seperti ini? Kita ubah pertanyaan itu menjadi, Tuhan setelah aku melewati kesukaran dan lembah ini, Engkau mau pakai ini semua untuk apa? Dan untuk siapa? Engkau mau pakai pengalaman pribadiku bersama dengan Engkau ini untuk siapa? Karena sejatinya apa yang kita alami itu bisa menguatkan kehidupan orang lain juga. Mari kita juga belajar untuk meneladani teladan Yesus. Tuhan Yesus yang dengan penderitaannya mati di kayu salib. Dipukul, dicerca begitu rupa. Mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menebus kita semua dan hidup di dalam keselamatan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, kesukaran yang melampaui kekuatan manusiawi kita hari-hari ini, Tuhan juga mau pakai diri kita melalui kita yang terbatas dan lemah ini untuk menyatakan kemuliaan-Nya.
Dan doanya supaya orang lain boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita yang membela kita. Saya percaya ketika kita hidup benar, pembelaan itu akan datang daripada Tuhan. Ketika kita hidup benar dan melakukan apa yang di luar pemikiran kita, seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Yehuda. Nyanyi, muji Tuhan. Justru di situ ada keajaiban Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Ucap syukur buat firman yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini sebagai ekspresi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita belajar mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kembali beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan menaikkan syukur atas segala apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, ya Tuhan, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami naikkan pujian dan penyembahan ini hanya untuk Allah kami yang layak disembah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi kita nyatakan, kami kagum dan hormat. Ku kagum hormat akan Engkau, ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang Kau sampaikan kepada pribadi lepas pribadi, kepada setiap kami di tempat ini. Kami mau mengakui kami mungkin hari ini lemah Tuhan. Kami mungkin mengalami kekecewaan, kami sedih, kami bingung. Tapi kami mau belajar meratap di hadapan Tuhan, mengakui segala kejujuran apa yang kami rasakan. Dan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan pemegang kendali kehidupan kami. Kami teguh, kami aman, kami akan berhasil di dalam pertolongan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering berjalan dengan pemikiran kami sendiri yang terbatas ini. Tuhan ampuni kami. Tapi bahwa kami melangkah di dalam pimpinan Tuhan, sekalipun hikmat Tuhan itu gak masuk akal dengan pemikiran manusia. Tapi bahwa kami belajar untuk taat seperti Abraham
Ishak taat berjalan naik ke bukit dan menyerahkan diri untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Taat seperti Yesus yang walaupun takut yang sampai berkata, apabila boleh cawan ini berlaru daripadaku, tapi Yesus katakan, terjadilah apa yang jadi kehendak-Mu Bapa. Biar kami juga boleh katakan, terjadilah apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami, dan bahwa kami taat melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Dan kami boleh lihat keajaiban itu akan terjadi lewat kehidupan kami. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami, bukan diri kami, tapi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami kagum dan hormat akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami dan apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari ke depan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, siap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita mau memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan kita, minimal 12 menit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman di KPBM DC Metro minggu keempat di bulan Juli. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening KPBM DC Metro. Laporan keuangan dari tanggal 20 sampai 26 Juli. Selamat ulang tahun kepada Ibu Suwani tanggal 31, Ibu Alin tanggal 2 bulan 8, Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka kembali kelas BK dan HB mulai pada bulan Agustus. Bagi yang mau mendaftar bisa menghubungi Bapak Pak. Pesan gabungan tanggal 30 Juli 2025 jam 6 PM di sini. Kelas musik untuk pemula, ikuti kelas musik mewujudkan impianmu. Bagi yang mau ikut kelas musik boleh daftar ke Bang Henry gratis. Demikian pengumuman, saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan, kita mau berjoget buat Tuhan. Kita mau angkat puja suka-sukamu Tuhan. Mari sama-sama kita berjoget buat Tuhan kita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam setiap hari-hari yang kami miliki ya Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami semua. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kesehatan yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Sehingga kami pagi hari ini Tuhan boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, dan boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami kebenaran-Mu ya Tuhan. Buat Roh Kudus di dalam setiap kami ya Tuhan untuk terus menerangkan apa yang menjadi firman-Mu dan membuat setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam hari-hari kami. Biarkan kami terus meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan di tengah segala tantangan yang kami miliki, di tengah segala pergumulan kami Tuhan. Kami boleh ya Tuhan meninggikan dan memuliakan Engkau. Karena dari situ kami memperoleh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami memperoleh jalan keluar yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau terus dipermuliakan di dalam setiap waktu-waktu yang kami miliki di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah segala pergumulan hidup mereka Engkau Allah yang campur tangan. Berkati ya Tuhan Engkau di dalam setiap masalah-masalah yang ada Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah di dalam perekonomian Engkau Allah yang memulihkan. Yang mengalami masalah di dalam keluarga. Ada satu kemampuan, ada kekuatan yang tersendiri ya Tuhan yang daripada-Mu. Biarkan kasih-Mu yang melingkupi sehingga ada satu keharmonisan. Ada satu ya Tuhan komitmen untuk saling antara satu dengan yang lain. Sehingga di dalam keluarga itu ya Tuhan boleh memancarkan kasih-Mu. Dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu terus membawa setiap kami pada satu pertumbuhan. Satu perubahan untuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang beracara Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau Allah yang terus melingkupi bangsa kami Tuhan. Di tengah segala krisis-krisis yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, berkati setiap orang-orang yang ada di Indonesia. Kami rindu ya Tuhan ada satu perubahan-perubahan positif yang terjadi atas Indonesia Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Pakai mereka untuk kepanjangan tangan-Mu sehingga memberkati Indonesia. Membawa Indonesia untuk semakin ya Tuhan maju dan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih kami juga membawa kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kota Metro. Biarkan damai sejahtera atas kota Metro turun ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas kota Metro Tuhan. Dan setiap ya Tuhan wali kota, wakil wali kota yang ada. Engkau Allah yang memberikan kemampuan dan hikmat di tengah segala tanggung jawab mereka. Terima kasih, ini doa-doa hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada dalam setiap hidupmu. Diberkatilah engkau secara pribadi. Di dalam keluargamu, usaha pekerjaanmu. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan.